Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Rinzi Astikasari dengan NPM A1I024015 dari kelas 4A. Yang pertama saya akan menjelaskan tujuan dari pembelajaran Project Based Learning atau PJBL. Nah, tujuan dari video ini adalah untuk memberikan pemahaman kepada penonton mengenai konsep, langkah-langkah, dan penerapan PJBL dalam proses pembelajaran. Selain itu, video ini juga bertujuan untuk menunjukkan bagaimana kegiatan proyek dapat membuat peserta didik lebih aktif, kreatif, dan terlibat langsung dalam pembelajaran. Melalui video ini, guru atau mahasiswa dapat mengetahui contoh penerapan PJBL dalam kegiatan belajar, sehingga pembelajaran menjadi lebih menarik dan bermakna bagi anak. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang Project Based Learning atau PJBL ini. PJBL merupakan model pembelajaran yang menekankan kegiatan proyek sebagai inti dari proses belajar. Dalam model ini, peserta didik belajar melalui kegiatan nyata seperti mengamati, mencoba, dan membuat suatu produk atau karya. Melalui PJBL, peserta didik terlibat secara aktif dalam proses pembelajaran, sehingga dapat mengembangkan kemampuan kreativitas, kerjasama, dan pemecahan masalah. Dengan demikian, pembelajaran tidak hanya berfokus pada teori, tetapi juga pada pengalaman langsung yang membuat belajar menjadi lebih bermakna. Nah, berikutnya saya akan menjelaskan tentang sintaks model pembelajaran Project Based Learning atau PJBL ini. Yang pertama itu memulai pembelajaran dengan pertanyaan mendasar. Pembelajaran dimulai dengan memberikan pertanyaan atau masalah utama yang berkaitan dengan topik pembelajaran. Pertanyaan ini bertujuan untuk memancing rasa ingin tahu peserta didik, sehingga mereka tertarik untuk mencari jawaban melalui kegiatan proyek. Yang kedua itu merancang rencana proyek. Pada tahap ini, guru dan peserta didik merancang kegiatan proyek yang akan dilakukan. Perencanaan meliputi menentukan tujuan proyek, alat dan bahan yang digunakan, serta langkah-langkah yang akan dilakukan dalam kegiatan tersebut. Nah, yang ketiga itu menyusun jadwal pelaksanaan proyek. Guru bersama peserta didik menyusun jadwal atau pelaksanaan proyek, seperti menentukan kapan proyek dimulai, berapa lama waktu yang dibutuhkan, dan kapan hasil proyek akan diselesaikan. Yang keempat itu memantau perkembangan proyek. Selama proyek berlangsung, guru memantau dan membimbing peserta didik dalam melaksanakan kegiatan proyek tersebut. Guru juga membantu jika peserta didik mengalami kesulitan, sehingga kegiatan proyek dapat berjalan dengan baik. Selanjutnya, yang kelima itu ada menilai hasil atau produk proyek. Setelah proyek selesai, guru menilai hasil atau produk yang telah dibuat oleh peserta didik. Penilaian dapat dilihat dari proses kerja, hasil karya, serta pemahaman peserta didik terhadap kegiatan yang telah dilakukan. Yang terakhir itu ada mengevaluasi pengalaman belajar. Pada tahap terakhir, guru dan peserta didik melakukan refleksi atau evaluasi terhadap kegiatan proyek yang telah dilakukan. Evaluasi ini bertujuan untuk mengetahui apa yang telah dipelajari, pengalaman yang diperoleh, serta hal-hal yang perlu diperbaiki pada pembelajaran berikutnya. Selanjutnya saya akan menampilkan contoh video penerapan model pembelajaran PJBL di kelas PAUD. Nah, di video yang pertama tadi, anak melakukan aktivitas geometri dan media gambar. Yang dilakukan oleh anak-anak yang pertama itu mengamati. Pada awal kegiatan, anak-anak memperhatikan penjelasan guru mengenai berbagai bentuk geometri. Mereka melihat alat dan bahan yang disediakan, seperti stik es krim berwarna-warni, balok kayu, serta berbagai potongan gambar karakter dan pola bentuk yang ada di dalam keranjang. Yang kedua itu menanya. Anak menunjukkan rasa ingin tahu tentang instruksi yang diberikan, misalnya menanyakan di mana posisi gambar yang harus ditempelkan atau bagaimana menyatukan stik es krim agar membentuk pola yang sesuai dengan gambar yang mereka amati. Yang ketiga itu mencoba dan eksperimen. Kegiatan ini mencakup beberapa aktivitas tangan. Mereka menyusun dan menempel. Anak
secara langsung mempraktikkan penyusunan stik es krim dan menempelkan potongan gambar karakter atau objek ke atas papan, sesuai dengan kreativitas dan instruksi guru. Selanjutnya itu mereka melakukan konstruksi. Anak mencoba membangun menara menggunakan balok kayu. Di sini anak belajar melalui pengalaman langsung tentang keseimbangan, koordinasi mata dan tangan, dan kreativitas saat menempelkan media. Yang keempat itu mengomunikasikan. Anak-anak menunjukkan hasil karya, menempel dan konstruksi mereka kepada guru. Terlihat pada bagian akhir, anak-anak dengan bangga memamerkan papan yang sudah penuh dengan hasil tempelan gambar dengan susunan geometri mereka sebagai bentuk keberhasilan menyelesaikan tugas. Penjelasan untuk video yang kedua itu, anak-anak melakukan aktivitas proyek buah nanas dan huruf hijaiyah. Yang pertama, anak mengamati. Anak-anak mengamati gambar besar yang berbentuk buah nanas dan potongan-potongan kecil yang berisi huruf hijaiyah. Mereka juga memperhatikan demonstrasi guru di depan kelas. Nah, yang kedua itu anak bertanya, muncul rasa penasaran mengenai urutan huruf hijaiyah yang harus ditempelkan pada pola nanas tersebut, atau bagaimana cara kerja lem agar kertas tidak mudah lepas. Nah, yang ketiga itu anak mencoba atau eksperimen. Anak-anak bekerja sama dalam kelompok kecil untuk menempelkan huruf-huruf pada replika buah nanas yang besar. Yang terakhir itu mengomunikasikan. Terlihat di akhir video, anak melakukan presentasi dengan cara memakai kostum buah nanas dan memamerkan hasil karya kelompok mereka di depan kelas, sambil bergerak aktif dan ceria. Nah, dapat disimpulkan bahwa Project Basel Learning atau PJBL ini merupakan modul pembelajaran yang menjadikan proyek sebagai inti kegiatan belajar, sehingga peserta didik dapat belajar secara aktif melalui pengalaman langsung seperti mengamati, menanya, mencoba, dan mengomunikasikan hasilnya. Pada video yang ditampilkan, terlihat anak-anak melakukan proyek mengenal bentuk geometri serta menempel huruf hijaiyah pada gambar nanas. Melalui kegiatan tersebut, anak belajar bermain, bekerja sama, dan menunjukkan hasil karyanya. Dengan demikian, PJBL membuat pembelajaran menjadi lebih menarik, menyenangkan, dan bermakna, serta dapat mengembangkan kreativitas dan kemampuan anak. Sekian video dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.